Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alwirian Andi Sastra, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 4. Pada kesempatan siang hari ini saya diberi amanat atau tugas dari dosen mata kuliah konservasi tanah dan air untuk mempresentasikan materi konservasi tanah dan air, yaitu tentang pengambilan contoh tanah, erosi, dan konservasi tanah dan air secara vegetatif serta biopori. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk supaya channel Alverian berkembang ke depannya dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ke materi yang pertama, yaitu tentang pengambilan contoh tanah. Materi yang pertama yaitu tentang pengambilan contoh tanah, di mana tanah mempunyai sifat yang kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan udara. Komponen pembentuk tanah yang berupa padatan, cair, dan udara jarang berada di dalam kondisi kesetimbangan, selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh suhu udara, angin, dan juga sinar matahari. Pada bidang pertanian, tanah merupakan media tumbuh tanaman. Media yang baik bagi pertumbuhan tanaman harus mampu menyediakan kebutuhan tanaman seperti air, udara, unsur hara, dan terbebas dari bahan-bahan beracun dengan konsentrasi yang berlebihan. Untuk tujuan diambilnya pengambilan contoh tanah, yaitu satu, dapat menganalisis klasifikasi tanah di Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh kondisi lingkungan sifat fisik terhadap sifat-sifat tanah. Yang ketiga, serta dapat menentukan lokasi pengambilan contoh tanah. Nah, menurut Dokusev tahun 1870 dalam Posisi DKK tahun 2018, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah yang dipengaruhi oleh air, udara, dan bermacam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Untuk waktu dan tempatnya dalam pengambilan contoh tanah tersendiri yaitu tanggal 7 Januari 2021 di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk cara pengambilan contoh tanah yaitu satu, menentukan lokasi lahan yang akan digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Yang kedua, penyiapan alat pengambil sampel tanah. Yang ketiga, menentukan titik lokasi pengambilan sampel tanah. Yang keempat, membersihkan lokasi titik pengambilan sampel tanah menggunakan alat cangkul. Yang kelima, meletakkan mata cangkul tanah di permukaan atas tanah di bagian subsoil tanah. Selanjutnya, mengambil tanah dengan kedalaman 10 sampai dengan 15 cm di bagian atas tanah atau subsoil. Kemudian lalu membelah tanah dari cetakan mata cangkul dengan menggunakan pisau. Letakkan hasil tanah bagian tengah mata cangkul ke dalam ember. Hasil sampel tanah dimasukkan ke dalam plastik, dan yang terakhir, sampel tanah siap untuk dilakukan proses penelitian. Untuk alat dan bahan dalam pengambilan sampel tanah yaitu cangkul, kantong plastik, pisau, sendok, dan ember. Bahan yaitu tanah. Selanjutnya dari hasil dan pembahasan dari materi yang saya presentasikan yaitu PUTS. Nah, pada PUTS sendiri yaitu pada pengambilan sampel tanah di lahan sawah dilakukan dengan pengambilan acak atau sistem acak. Pengambilan sampel ini dipilih agar mempermudah penentuan ukuran jarak pengambilan dan lebih efisien. Sedangkan PUTK pada pengambilan sampel tanah di lahan kering dilakukan pengambilan secara zigzag. Sistem zigzag ini dipilih agar mempermudah penentuan ukuran jarak pengambilan tanah dan lebih efisien terhadap waktu praktikum. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dari yang sudah saya
identifikasi, mendapatkan kesimpulan bahwa lokasi tanah yang akan diambil untuk pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi tanah berada di lahan kampus Pelabuhan Bogor, Kecamatan Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan terpenting di dalam program uji tanah. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan setiap lapisan tanah. Identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan, di mana menurut Arsyad sendiri tahun 1989 yang dimaksud erosi adalah kombinasi dua subproses, yaitu penghancuran struktur tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbukan, butir-butir hujan yang jatuh menimpa tanah, dan peredaman oleh air yang tergenang atau proses dispersi, dan pengangkutan butir-butir primer tanah oleh air yang mengalir di atas permukaan tanah. Adapun tinjauan pustaka dari materi erosi ini adalah di mana erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Permukaan kulit bumi akan selalu mengalami proses erosi. Di suatu tempat akan terjadi pengikisan, sementara di tempat lainnya akan terjadi penimbunan. Nah, sehingga terbentuknya akan selalu berubah sepanjang masa. Peristiwa ini terjadi secara alamiah dan berlangsung sangat lambat, sehingga akibat yang ditimbulkan baru muncul setelah berpuluh bahkan beratus tahun kemudian. Suripin tahun 2002. Tujuan dari identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan yaitu mengetahui jenis-jenis erosi dan teknik konservasi yang cocok untuk di lahan praktik kampus Palbangtan Bogor atau Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk waktu dan tempatnya sendiri yaitu tanggal 21 November 2001 di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor atau Palbangtan Bogor. Cara kerja dalam identifikasi erosi yang terjadi di lapangan, yaitu satu, menentukan lokasi yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi, menentukan waktu pengamatan, mendeskripsikan bentuk dan jenis erosi yang terjadi. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu handphone dan pulpen. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya mendapatkan hasil yang pembahasan di mana lahan praktikum di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor itu terdapat dua jenis erosi, di mana yaitu jenis erosi percikan dan erosi alur. Untuk erosi percikan sendiri adalah hasil erosi yang disebabkan oleh energi kinetik air hujan yang menyebabkan terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas. Sedangkan pada erosi alur adalah proses terangkutnya tanah dari alur-alur tertentu dan permukaan tanah. Erosi alur terjadi oleh aliran air sehingga menyebabkan pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah kemudian terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. Jadi, saya menarik kesimpulan dari hasil pengamatan di lapangan, ada dua erosi yang terjadi, erosi percikan dan erosi alur, di mana erosi tersebut menyebabkan proses pengikisan tanah di sekitar aliran air. Kecepatan air, banyaknya air, dan pasir yang diangkut dalam air dapat mempengaruhi cepat lambatnya pengikisan. Oke, selanjutnya saya jelaskan materi tentang tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Nah, pada teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif itu berlatar belakang di mana pada dasarnya teknik konservasi dibedakan menjadi tiga, yaitu satu vegetatif, dua mekanik, dan yang ketiga kimia. Teknik konservasi mekanik dan vegetatif telah banyak diteliti dan dikembangkan, namun mengingat teknik mekanik umumnya mahal, maka teknik vegetatif berpotensi untuk lebih diterima oleh masyarakat. Adapun tujuan dari materi yang saya sampaikan yaitu pertama, melakukan identifikasi mengenai jenis erosi dan tindakan konservasi.
Yang kedua, mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang harus diterapkan pada lokasi praktikum atau lahan. Untuk waktu dan tempatnya sendiri, yaitu kegiatan praktikum dilaksanakan pada Januari 2022, dilakukan di lahan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Jawa Barat. Oke, tinjauan pustakanya. Nah, konservasi tanah secara vegetatif adalah segala bentuk pemanfaatan tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Tanaman ataupun sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung tanah terhadap daya pukulan butir air hujan maupun terhadap daya angkut air aliran permukaan atau runoff, serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, itu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif di lapangan. Yang pertama, tanaman penutup tanah atau cover crop adalah tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Yang kedua, tanaman sela. Tanaman sela dapat dilihat dari perkembangan tajuk tanaman tahunan. Terdapat dua model pertanaman sela, yaitu pertanaman sela terus-menerus dan pertanaman sela periodik. Yang ketiga, sistem pertanaman lorong atau alley cropping merupakan teknik konservasi vegetatif pada lahan berlereng ataupun datar. Selanjutnya itu kesimpulan dari hasil identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif yang dilakukan dalam pengamatan di Teknik Pembangunan Pertanian Bogor. Terdapat beberapa teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif, yaitu yang pertama tanaman penutup tanah, tanaman sela, dan tanaman lorong. Materi terakhir yaitu tentang lubang resapan biopori. Nah, pada materi lubang resapan biopori ini itu berlatar belakang konservasi air tanah dilakukan dengan banyak metode, salah satunya dengan pembuatan lubang resapan biopori Syarudin et al. 2020. Lubang resapan biopori dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan air di dalam tanah, Aji et al. 2020. Tujuan dari pembuatan lubang resapan biopori ini yaitu mampu dan dapat membuat lubang biopori dapat meningkatkan kawasan hijau di sekitar daerah yang tergenang air, dapat menjaga kelestarian biota tanah untuk kesuburan tanah. Untuk tinjauan pustaka, definisi biopori menurut Gria dalam Widyasari 2008, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan akar-akar dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi air hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut. Definisi biopori. Definisi lubang biopori adalah lubang yang dengan diameter 10 sampai dengan 30 cm dan panjang 30 sampai 100 cm yang ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi bawah tanah, tumbuhan di sekitarnya, serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh-tumbuhan. Anonim 2010. Untuk manfaat dari biopori sendiri yaitu mencegah banjir, tempat pembuangan sampah organik, memanfaatkan aktivitas fauna tanah dan akar tanaman. Selanjutnya pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu satu, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Lokasi yang dipilih yaitu terletak di perkarangan depan ruang kelas 4 di mana halaman ditanami dengan pohon-pohon. Nah, yang kedua, tanah yang akan dijadikan lubang resapan biopori disiram terlebih dahulu dengan air agar tanah menjadi lunak dan mudah dilubangi. Yang ketiga, pengamatan kondisi permukaan tanah, lokasi lubang resapan biopori,
Lubang resapan biopori yang dibuat serta kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke lubang resapan biopori. Yang keempat, setelah pengamatan tersebut dilakukan pelubangan tanah dengan menggunakan bor tanah yang dibuat dengan tegak lurus. Lubang dibuat dengan kedalaman kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau dapat disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Yang kelima, lubang dilapisi menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. 6. Lalu lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit, buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu pengecekan kondisi lubang resapan biopori setelah 14 hari pengamatan kondisi permukaan tanah di lubang resapan biopori. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum lubang resapan biopori yaitu kondisi lahan banyak terdapat bebatuan dan kerikil, dan juga saat pembuatan lubang terjadi benturan antara bor dengan pondasi bangunan di bagian bawah tanah dikarenakan di dalam kedalaman tanah tersebut terdapat pondasi bangunan. Selanjutnya, fungsi pembuatan lubang resapan biopori. Nah, fungsi dari pembuatan lubang resapan biopori tersebut yaitu sebagai alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan, memanfaatkan fauna tanah akar tanaman untuk membantu proses dekomposisi. Alternatif pembuangan sampah organik yang semakin tinggi jumlahnya, meningkatkan kualitas air tanah, memaksimalkan peran dan aktivitas flora dan fauna, mencegah erosi tanah sebagai bentuk gerakan menabung air untuk kebutuhan musim kemarau. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa lubang resapan biopori atau LRB secara umum adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Lubang resapan biopori atau LRB ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meminimalisir terjadinya bencana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 4 materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.